Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di dalam event kali ini. Eh, Terima kasih kepada teman-teman yang sudah join di Room Bisa Tampil dan juga teman-teman yang sudah join di live streaming YouTube Bisa AI. Selamat siang semua. Nah, sebelum kita masuk ke sesi materi ya pada siang hari ini, eh, sebelumnya mungkin bisa saya sampaikan lagi, tadi sudah disampaikan oleh moderator, kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan tentang materi pada siang hari ini, boleh menuliskan di kolom chat publik ataupun menuliskan di kolom chat live stream YouTube bisa. Nah, nanti mungkin akan di-deliver oleh moderator sehingga nanti kita bisa jawab ataupun kita bisa diskusikan semua yang dituliskan sama teman-teman. Nah, oke, kita masuk ke sesi materinya. Topik yang kita angkat pada siang hari ini adalah tentang Pearson correlation ya. Kemudian kita nanti akan bicara tentang general ya, apa itu correlation, terus dampaknya seperti apa terhadap pengolahan data yang kita gunakan nanti. Kemudian di sesi kali ini akan fokus ke Pearson correlation yang akan kita gunakan pada tools Python. Nah, kemudian dibahas juga dampaknya untuk pemrosesan data menggunakan pendekatan mesin learning. Kira-kira seperti itu. Kita langsung masuk saja. Nah, sebelum masuk ke pengolahan data menggunakan analisis korelasi ini, tentunya harus mengetahui teori dari korelasinya dulu. Yang pertama tentang Pearson correlation itu sendiri, di mana korelasi Pearson atau Pearson correlation merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dari dua variabel. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel disertai dengan perubahan variabel lainnya. Ciri-ciri dua variabel. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel disertai dengan perubahan variabel lainnya, baik dalam arah yang sama maupun arah yang sebaliknya. Jadi, secara umum yang dikatakan dengan korelasi itu adalah hubungan. Kenapa? Antara dua variabel. Nah, dua variabel ini dikatakan berkorelasi atau berhubungan jika terdapat suatu perubahan yang mempengaruhi variabel lainnya. Misalnya, variabel A dan B ini dikatakan berkorelasi jika yang A naik, kalau nilai A semakin naik, nilai B juga semakin naik. Nah, itu berarti kita katakan korelasi. Kalau A semakin naik, B semakin naik, itu namanya korelasinya satu arah. Kalau misalkan korelasinya A semakin naik dan B semakin turun, itu korelasi yang kita katakan arahnya berlawanan atau arah sebaliknya. Gitu. Jadi di sini nanti dijelaskan tipe-tipe korelasi. Gitu. Tapi intinya secara dasarnya kita akan berkorelasi apabila suatu variabel mempunyai pengaruh terhadap variabel lainnya. Nah, selanjutnya hal yang harus diingat juga dari si korelasi Pearson ini, harus diingat bahwa nilai koefisien korelasi kecil atau tidak signifikan bukan berarti kedua variabel tersebut tidak saling berhubungan. Mungkin saja dua variabel mempunyai kearahatan hubungan kuat, namun nilai koefisien korelasi bukan nol. Misalnya pada kasus hubungan linear. Jadi kalau misalkan hal yang perlu diperhatikan di sini, nilai
dari koefisien korelasi nantinya yang kita hitung itu bukan berarti suatu ukuran yang mutlak bahwa suatu variabel itu pasti memiliki korelasi terhadap variabel lainnya. Karena ada hal-hal yang sifatnya linear atau mungkin kualitatif gitu yang mengindikasikan bahwa nilai keterkaitan atau nilai hubungan antara variabel itu bukan dari angka koefisien korelasinya gitu. Nah, secara umum itu bisa kita lakukan pendekatan Bayesian correlation untuk melihat seberapa erat keterkaitan atau hubungan antara dua variabel gitu. Mungkin untuk teman-teman yang relate di dalam kasus-kasus seperti regresi ya, nah itu juga kalau bicara tentang korelasi atau hubungan terhadap suatu variabel lainnya, yang biasa kita bicarakan adalah fitur-fitur dari data kita yang mana saja sih yang mempunyai faktor yang mempengaruhi terhadap nilai akhirnya. Nah, kalau kita bicara tentang korelasi biasa di sini, itu sifatnya hanya satu variabel lain. Misalnya, saya mempunyai data targetnya itu adalah nilai penghasilan. Faktor-faktornya adalah usia, jabatan, pendidikan, kemudian mungkin tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita nyari korelasi, itu kita hanya nyari hubungan antara fitur-fitur tersebut dengan targetnya. Keseringan kayak gitu. Jadi satu fitur, misalkan kolom pertama atau fitur pertama, itu korelasinya seberapa besar dengan target. Fitur kedua, korelasinya berapa besar dengan target, dan seterusnya. Kayak gitu. Itu kalau kita berbicara tentang korelasi. Nah, tapi pada kasus-kasus lain di regresi ya, di sini kan bisa dibilang korelasi sial. Jadi hanya sebagai saja. Nah, tapi dengan uji-uji yang ada di kasus-kasus regresi, mungkin nantinya kita bisa mendapatkan suatu rangkaian atau gabungan dari beberapa fitur yang paling mempengaruhi terhadap nilai target gitu. Nah itu yang sering dilakukan juga. Jadi misalnya untuk data penghasilan seseorang, hal yang paling mempengaruhi dari data penghasilan itu adalah ternyata kalau kita lakukan uji yang ada pada regresi, ternyata didapat bahwa umur, jabatan, dan juga umur, jabatan, dan juga tempat tinggal, misalkan kayak gitu. Dan itu juga memungkinkan dengan konsep korelasi ini. Tapi yang kita bicarakan di sini yang secara parsial. Nanti kita bahas dari dasarnya dulu, dan kita lihat dari analisis korelasi ini terhadap proses analisa itu seperti apa. Mungkin boleh di refresh tampilan webnya ataupun dari aplikasi, mungkin bisa login dan sebagainya. Dan selanjutnya, dengan demikian koefisien korelasi hanya mengukur kekuatan hubungan linear dan tidak ada hubungan non-linear. Harus diingatlah bahwa adanya hubungan yang kuat antar variabel tidak selalu berarti ada hubungan kausalitas atau sebab akibat. Gitu. Jadi untuk hubungan sebab dan akibat, misalnya yang tadi ya, kalau saya bicara tentang seorang ini penghasilannya kecil karena umurnya semakin tua gitu, atau nilai umurnya semakin besar. Nah itu sebab akibatnya itu tidak selalu kita bisa definisikan secara nilai koefisien korelasi. Nah selanjutnya terkait dengan korelasi yang kita bicarakan tadi, konsep dari korelasi itu, ini erat hubungannya dengan eksplorasi datanya. Jadi terkait dengan bagaimana cara mengeksplor data kita, kemudian bagaimana tentang analisis data yang kita lakukan. Sebelum melakukan analisis korelasi antara variabel, sebaiknya kita mengeksplorasi data tersebut terlebih dahulu secara grafis. Sering sekali kita melihat pola hubungan di antara variabel dengan cara memplotkan pasangan sampel data tersebut dalam diagram Cartesian.
yang disebut dengan scatter plot atau diagram cecar. Nah, di sini setiap pasangan data X, Y itu diplotkan sebagai titik tunggal. Jadi kalau misalkan sebelum kita menghitung lebih lanjut koefisien korelasinya, biasanya kita mengetahui ada atau tidak hubungan antara suatu variabel dengan variabel lain, itu juga bisa kita gunakan scatter plot. Nah, di sini scatter plot tersebut akan memiliki makna ya, bisa memiliki makna atau arti-arti di dalam mendefinisikan suatu korelasi antara variabel. Nah, jadi di sini untuk suatu data kita melakukan visualisasi dengan scatter plot, di mana si data tersebut akan diplotkan ke dalam sumbu X dan sumbu Y diagram kartesian, di mana biasanya X-nya itu adalah data yang ingin kita lihat variabelnya, dan Y-nya itu adalah targetnya. Nah, di sini mungkin kalau kurang kelihatan boleh di zoom in, ada yang udah full screen di sebelah kanan. Nah, di sini ada beberapa plot ya, ada beberapa scatter plot yang menggambarkan beberapa ciri-ciri dari hubungan antara variabel atau korelasi. Di sini bisa kita lihat apakah di sini menunjukkan suatu korelasi yang kuat atau tidak. Ada gambar A di pojok kiri atas, itu plot yang menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki korelasi positif antara X dan Y. Jadi kalau misalkan gambarnya pada intinya dia bisa kita analogikan sebagai garis yang naik ya, garis yang naik dari kiri ke kanan ke naik, berarti dia mempunyai korelasi yang positif. Atau interpretasinya adalah kalau X-nya semakin nambah, Y-nya juga semakin nambah. X-nya semakin tinggi, Y-nya juga semakin tinggi. Itu kita sebut dengan korelasi yang positif. Nah, di gambar yang B, di sini ada yang namanya korelasi positif kuat, strong positive correlation. Apa bedanya dengan yang A? Semakin kuat nilai korelasinya atau nilai koefisien korelasinya, data tersebut akan semakin cenderung untuk mengarah ke satu garis. Gitu. Jadi kalau menyebar, ini bisa kita lihat, oh ini positif aja, tapi kita belum bisa menentukan seberapa kuat. Jadi dari gambar yang ini itu bisa kita bilang korelasi positif aja. Tapi kalau dia semakin mendekati, kalau semakin membentuk suatu garis, itu bisa kita katakan dia semakin kuat, atau bahkan kalau membentuk garis lurus atau garis linier secara sempurna, bisa kita katakan itu perfect positive correlation. Artinya apa? Korelasinya itu bernilai 1. Jadi korelasi itu nanti kalau kita menggunakan ada nilainya 0 sampai dengan 1. Kalau tidak dimutlakan itu minus 1 sampai dengan 1. Nah, yang namanya korelasi positif sempurna itu artinya si X sama si Y ini benar-benar sama. Nilai X sama nilai Y. Gitu. Jadi di sini biasanya kalau yang korelasi yang satu sih variabelnya itu identik atau ekuivalen. Jadi dia sama variabelnya. Karena nilai korelasi yang nilainya sempurna atau 1 atau persentase itu 100%, itu adalah nilai suatu variabel dengan diri sendiri. Biasanya gitu. Nah, kemudian itu untuk yang di atas. Kemudian yang tengah, bisa kita lihat kecenderungannya adalah dia membentuk suatu garis yang turun. Maka kita sebut dengan negative correlation. Kenapa kita sebut dengan negative correlation? Karena arahnya berkebalikan. Nah, arahnya berkebalikan di sini artinya adalah
Kalau semakin kecil nilai X-nya, dia itu semakin besar. Nah, itu yang dibilang negative correlation atau korelasi negatif. Nah, mungkin ini kalau bisa dianalogikan adalah nilai nilai penghasilan ya. Semakin besar nilai pengeluaran, maka penghasilan akan makin turun. Tapi makin sedikit nilai pengeluaran, penghasilan akan makin besar. Gitu. Nah, untuk kuat dan lemahnya itu sama. Kalau dia terlalu menyebar kayak gini, itu bisa kita bilang dia bakalan kuat. Tapi kalau misalkan dia membentuk suatu. Nah, terus di gambar yang di bawah, di sini ada contoh no correlation between X dan Y, atau tidak ada korelasi sama sekali, datanya benar-benar menyebar secara random, tidak ada pola khusus keterkaitan antara si X dan si Y. Nah, kemudian ada juga yang tadi dibilang, yang kita hitung di sini adalah korelasi dari linearitasnya. Tapi ada juga beberapa kasus, ini plotnya, dia sebenarnya mempunyai hubungan, tapi hubungannya itu non linear. Gitu. Jadi nggak bisa kita estimasikan atau nggak bisa kita hitungkan pendekatan yang ini, karena kita menggunakan pendekatan yang ini itu kita menghitung nilai korelasi antar dua variabel secara linearitas. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke perhitungan, kita masuk dulu ke asumsi dasar pada korelasi ini. Jadi sebelum melakukan interpretasi atau argumentasi dengan menggunakan metode ini, di data kita harus mengetahui diri sendiri dan tidak tergantung pada satu dengan yang lain. Jadi kalau kita punya data, data table deh, ada 5 kolom, berarti variabelnya ada 5. Fiturnya ada 5. Dan ini kita asumsikan mereka itu independen atau tidak terikat satu dengan yang lain. Kemudian tidak ada istilah variabel bebas dan variabel tergantung. Data untuk kedua variabel berdistribusi normal, data yang punya distribusi normal artinya data yang distribusinya simetris sempurna. Jika digunakan bahasa umum disebut berbentuk kurva Del. Gitu. Ini asumsi-asumsi dasar pada korelasi. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari korelasi itu sendiri. Yang pertama, kisaran korelasi dan atau range dari nilai korelasi yang akan kita hitung itu mulai dari 0 sampai dengan 1. Terdapat korelasi positif dan juga negatif. Dan nilai dari korelasi yang ada pada tiap variabel. Di mana di sini kita nanti load datanya dulu. Itu kita bisa menggunakan pandas klik CSV untuk data yang berbentuk CSV. Kemudian kita panggil data korelasinya di sini. Nah, metode yang digunakan ini kita bisa secara karakteristik. Nah, ada beberapa metode lain yang bisa digunakan. Itu bisa dilihat di dokumentasi pandasnya. Gitu. Nah, kemudian untuk presentasi atau untuk visualisasikan data kita ke masyarakat luas ataupun orang lain, nggak semua audiens kita itu bisa kita presentasikan data. Kita presentasikan data berupa angka. Membuat dari korelasi itu dengan menggunakan yang namanya HIT. Nah, hanya saja HIT ini bisa dibentuk dengan bantuan metode lain selain Pandas, yaitu Matplotlib dan juga Seaborn. Di mana bentuk HIT seperti ini lebih visualisasi, kemudian lebih menarik untuk dilihat. Di sini juga ada indeks dari warnanya. Semakin gelap, dia semakin tinggi nilainya. Gitu. Nah, di sini juga ada korelasi yang
sempurna yang tadi saya bilang, biasanya memang korelasi sempurna di sini yang bernilai 1 itu adalah korelasi suatu variabel dengan dirinya sendiri. Gitu. Makanya di sini korelasinya 1 itu bisa kita bilang dia ada di garis atau ada di input diagonalnya dari matris korelasi gitu. Nah, oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Selanjutnya ada beberapa implementasi pada Python yang akan saya sedikit demokan secara sederhana. Mungkin sebelum itu sambil dipersiapkan materi implementasinya, persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya melalui kolom chat. Oke, mungkin sambil jawab juga ya, mengingatkan materi ini juga. Mungkin di sini yang dimaksud dalam tanda kutip variabelnya itu adalah tidak dari kategori independen, itu antara variabel x-nya. Jadi kan biasanya kalau kita berbicara tentang statistik, di mana di sini ada variabel yang menjadi target dan juga ada variabel yang x, ada variabel yang y. Di mana y ini biasanya menjadi target dan x ini adalah data kita berisi variabel-variabel atau fitur-fitur yang informatif di dalamnya. Nah, biasanya memang korelasi ini diasumsikan bahwa si x ini antara satu dan yang lain itu tidak punya hubungan atau saling bebas. Itu yang dimaksud dengan si ininya ya, si variabel independennya. Kalau misalkan antara x dan y, misalkan x1 dengan y, x dengan y, x3 dengan y, dan seterusnya, dia itu dependen. Harusnya seperti itu data yang baik, harusnya seperti itu. Jadi antar variabel x-nya itu dia tidak punya hubungan, tapi antara x dan y itu dia punya hubungan gitu. Biasanya. Ini kalau menurut pendekatan statistik. Tapi kalau misalkan teman-teman yang benar-benar pendekatannya diarahkan ke pendekatan algoritmik secara keseluruhan, biasanya dia nggak memperhatikan itu. Si x dengan x punya korelasi pun apa-apa, masih bisa tetap algoritmnya. Mau sih untuk pengolahan data di awal, ada sedikit perbedaan antara kalau statistik itu kan punya beberapa uji dulu ya sebelumnya. Jadi ada 4 asumsi klasik kalau nggak salah. Dia harus berdistribusi normal, kemudian beberapa hal yang dilihat ini ada autokorelasi, kemudian multikolinearitas, heteroskedastisitas dan sebagainya. Nah itu harus memenuhi dulu kan kalau misalnya di uji statistik parametrik. Nah kalau teman-teman yang dari pendekatan secara algoritmik itu nggak perlu melihat itu dulu gitu. Datanya udah ada ya bisa asal dia memenuhi kriteria untuk masuk di algoritma yang digunakan ya dia langsung masuk aja gitu tanpa punya asumsi-asumsi terlebih dahulu atau syarat-syarat terlebih dahulu jadi gitu. Nah ini secara lebih luas lagi. Jadi intinya kalau dari pertanyaan ini jawabannya adalah kalau misalkan independennya itu yang kita asumsikan adalah si X ini nggak punya hubungan atau saling bebas. Tapi antara X dan Y biasanya data yang baik itu dia ada korelasinya. Gitu. Walaupun nggak semua data seperti itu. Apalagi kalau misalkan teman-teman masuk ke lebih dalam ke dunia data science yang benar-benar
pakai machine learning, deep learning, itu kan belum tentu ada jamnya bahwa setiap X dan Y itu mempunyai korelasi yang kuat, gitu. Python ya, bahasa Python yang sama kalau misalkan teman-teman mengolah dengan bicara mampu ataupun Python. Pertama saya import library dulu. Pandas itu untuk mengolah data frame atau data berbentuk tabular, sampai untuk membantu pengolahan perhitungan di dalam prosesnya nanti, matplotlib dan juga seaborn itu untuk visualisasi, dan scikit-learn itu untuk kondisinya lebih membantu ke arah modelingnya. Nah, data yang saya gunakan adalah data penelitian yang teman-teman bisa cari di Kaggle.com. Ini juga data yang umum ya, yang digunakan. Nah, di sini saya coba menerapkan metode korelasi ini di dalam pemodelan data ini. Saya load datanya dulu yang berbentuk CSV, saya load dari CSV-nya menggunakan library Pandas. Nah, ini targetnya itu di kolom terakhir. Dari sisanya ini kan variabel, kalau kita bilang ini variabel S-nya, terus kolom terakhir itu variabel Y atau targetnya. Dan dibahas adalah si independen yang kita asumsikan independen adalah yang variabel X ini. Itu. Jadi antara umur dan juga jenis kelamin itu nggak ada hubungannya. Antara jenis kelamin dan juga CPI ini itu nggak ada hubungannya juga. Gitu. Itu yang kita asumsikan. Tapi antara misalkan ini adalah data yang apa ya cukup baik lah bisa dibilang, cukup bersih. Di sini data yang cukup baik dalam hal korelasi apabila tiap fitur ini, misalkan umur dan juga target itu punya korelasinya, jenis kelamin dan juga target itu punya korelasinya, kemudian dan lain sebagainya. Misalkan kayak ini sampai dengan tol ini dengan targetnya itu nanti punya korelasinya. Itu yang akan kita lihat apakah tiap fitur yang kita miliki itu berkorelasi kuat atau tidaknya dengan variabel target. Nah, sebelum itu di sini juga kita bisa lakukan beberapa analisis ya. Terkait dengan yang pertama, kita bisa munculkan statistik deskriptifnya. Kalau misalkan teman-teman ingin apa ya mengetahui karakteristik dari datanya. Jadi kalau umur jumlah datanya ada 300-an, di sini ada rata-rata, nilai deviasi, nilai minimum, dan juga nilai kuartilnya. Gitu. Nah, mungkin nggak cuma dari korelasi Pearson aja. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan beberapa korelasi lainnya dan membutuhkan perhitungan-perhitungan ini, kita bisa langsung plotkan di Python. Jadi kalau misalkan butuh nilai dari standar deviasi dari kolom itu langsung bisa di sini. Rata-ratanya juga dan sebagainya. Karena kan beberapa proses pre-processing data ataupun fitur engineering ya biasanya disebutnya di situ kadang mempunyai beberapa metode yang membutuhkan nilai-nilai dari statistik deskriptif ini. Misalnya kita mau mengubah nilai atau mau mentransformasikan nilai data kita ke dalam nilai distribusi normal atau kemudian seperti apa jalannya itu metode. Nah, tapi secara teknisnya kita sudah terbantu oleh tools-tools yang ada di sini. Di sini saya keluarkan heat map-nya ya, dari setiap data atau fitur yang ada di data kita. Hanya saja yang kita targetkan itu adalah variabel target di sini kan. Nah, kemudian saya ingin melihat variabel apa saja yang berkorelasi dan berapa nilai korelasinya terhadap variabel target ini. Bisa kita lihat kalau warnanya semakin putih,
itu dia semakin menuju nol. Tapi kalau warnanya semakin gelap ke arah biru gelap ataupun coklat gelap, itu dia menunjukkan korelasi yang kuat. Entah itu dia positif atau negatif. Gitu. Jadi kalau secara visualisasi lebih enak pakai heat map. Nah, di sini variabel target kita lihat ini yang warnanya semakin gelap, berarti korelasi semakin kuat di sini. Nah, di sini juga bisa menunjukkan bahwa eh, di real case data yang ada sekarang itu tidak semua variabel X itu selalu berkorelasi kuat dengan variabel Y-nya atau variabel targetnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak menutup kemungkinan juga ada variabel-variabel antara variabel X ini yang memiliki korelasi yang kuat. Gitu. Contohnya gini, ini kan ada coklat gelap ya antara CP dan juga apa? Antara CP dan juga Xan. Nah, di sini antara CP dan Xan berarti ya dibandingkan dengan variabel lain, mereka lah yang mempunyai korelasi yang cukup kuat. Gitu. Di sini juga menunjukkan bahwa tidak semua data yang ada sekarang itu seluruhnya mengikuti kaidah statistik yang dipelajari gitu. Dan karena itu mungkin ini juga sih yang jadi salah satu faktor kenapa melakukan processing data dengan berbasis algoritmik ini jadi cukup banyak diminati saat ini gitu. Maksudnya pengolahan data dengan menggunakan pendekatan yang algoritmik itu seperti machine learning, deep learning dan sebagainya yang kita kenal sekarang gitu. Jadi kalau misalkan yang mengolah data dengan pendekatan algoritma nggak perlu asumsi-asumsi yang tadi saya sebutkan ya. Kayak misalkan di tiap variabel ini nggak boleh berkorelasi gitu. Nah ini korelasi yang terjadi di data kita. Kalau ingin plot dari angkanya ini bisa kayak gini. Kita masukin variabel C itu apa? C itu adalah df dot correlation ya, dalam kurung metodenya itu biasa. Jadi idenya adalah nanti di sini saya gunakan tools korelasi ini untuk mengolah data yang saya gunakan. Nah, kemudian di sini yang saya akan lakukan nantinya, saya akan memfiltering atau menseleksi variabel-variabel yang korelasinya bisa terbilang cukup tinggi dari fitur-fitur yang ada terhadap nilai kajian. Jadi di atas 0,3 nanti yang akan saya pilih, dan itu nanti bisa kita lihat memberikan efek nggak sih dia terhadap pemilihan fitur itu atau fitur selection. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita modeli dulu nih, kita modeli dulu. Di sini yang saya lakukan masih sederhana, sekali saya jelaskan dulu. Yang saya lakukan ini masih sederhana, ini masih banyak sisi yang bisa diperoleh teman-teman. Karena di sini saya ingin sedikit mendemokan aja bahwa analisis korelasi yang kita lakukan di sini bisa loh untuk memberi dampak terhadap hasil yang kita peroleh dari pemrosesan data kita. Saya lakukan pertama di sini adalah semua fitur ini saya masukkan ke dalam model. Algoritma decision tree, saya dapat akurasi itu 0,74 atau 74%. Karena algoritma ini mungkin teman-teman bisa improving lagi nantinya. Pakai SVM boleh, pakai Random Forest boleh, pakai XGBoost boleh, sebagainya. Nah, yang penting dia untuk proses klasifikasinya. Jadi di sini
pertama yang bisa diimprove oleh teman-teman mungkin info. Ini baru satu yang saya gunakan algoritmanya, jadi boleh divariasi dengan algoritma lain. Saya dapat untuk data yang diolah secara korelasi itu 74%. Nah, kemudian sini saya menseleksi kolom-kolomnya atau fitur-fiturnya, di mana kurang dari sini kan kalau saya lihat korelasinya yang paling tinggi 0,4 ya, 0,4 lebih, dan paling rendah itu 0,02 atau iya 0,02. Nah, di sini yang saya ambil adalah fitur-fitur yang korelasinya lebih dari 0,3. Jadi 0,34, 0,39 itu masuk, 0,4 masuk, 0,2 ke bawah itu masuk. Nah, terpilihlah dari nilai korelasi itu, terpilihlah fitur-fitur atau kolom-kolom tinggal dari tadinya ada berapa 13 ya kalau salah. Jadi tinggal 7. Itu CP, tolak, Xeng, Slop, CA, dan TAL. Nah, di sini dari 7 variabel ini saya modelkan lagi dengan algoritma yang sama, dengan proses yang sama, hasilnya bisa menaikkan nilai akurasi kita sebesar 0,2% dari 74% menjadi 76%. Nah, ini sedikit salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk melihat atau mengimprove model yang kita dengan menggunakan pendekatan korelasi. Jadi idenya adalah di sini kita analisis dulu korelasinya seperti apa, kemudian kita tentukan threshold yang ingin kita ambil. Di sini yang saya tentukan adalah 0,3 ke atas itu saya ambil fiturnya. Nah, ini juga bisa dibilang masuk ke dalam kategori feature selection. Jadi di processing pada data science ataupun machine learning ya, di situ kan ada yang namanya processing data, yang di dalamnya juga salah satunya adalah feature selection. Feature selection adalah proses penyelesaian fitur tergantung pada aturan yang fungsi-fungsi yang kita lakukan. Jadi banyak. Pertama, misalkan kita buang fitur yang low variance, bisa kita buang fitur berdasarkan nilai-nilai atributnya juga, ataupun variasi-variasi seperti ini. Jadi kita melakukan selection berdasarkan nilai korelasinya, itu bisa. Jadi korelasi yang lolos dari rules yang kita beli, kita threshold 0,3 atau minus 0,3, itu kita inputkan ke dalam, bisa mempengaruhi hasil yang kita buat dari model. Jadi kalau misalkan apalagi di industri ya, di industri itu kan biasanya kita orientasinya adalah hasil. Jadi banyak metode yang kita gunakan atau kita gunakan beserta dengan teknik-tekniknya, sehingga kita bisa mengimprove hasil yang kita peroleh. Gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, apakah ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut mengenai materi yang dibawakan pada siang hari ini? Mengikuti kaidah statistik yang parametrik, kalau misalkan kita ingin menmodelkan atau mengestimasi data yang kita punya, kalau kita mengikuti uji asumsi klasik ya, kalau nggak salah itu istilahnya itu di statistik ada uji asumsi klasik, ada statistika parametrik. Itu boleh di teman-teman mungkin baca lebih lanjut. Nah, jadi memang di uji itu sebelum melakukan pengolahan data memang harus dilakukan uji-uji terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kita menguji manualitas dulu dengan menggunakan uji apa, itu dalam skala dulu. Kalau misalkan tidak menguji uji manualitas atau
atau datanya berarti tidak didistribusi normal. Terus kita lakukan beberapa tahapan lanjutan. Tadi datanya ditransformasi dulu untuk uji normalitas itu. Gitu. Kalau udah lolos, masuk ke uji lanjutannya misalkan uji linearitas. Kalau nggak lolos juga ada tahapan selanjutnya. Teknik yang digunakan apa, metode yang digunakan apa untuk menguji tersebut. Gitu. Jadi mungkin itu sesuai dengan prosedurnya. Nah, itu yang saat ini dalam tanda kutip saat ini banyak diperhitungkan juga oleh teman-teman yang akan mulai ada secara statistik tersebut. Nah, di sini bisa saya bilang kenapa pendekatan algoritma machine learning dan sebagainya, karena metode secara algoritmik nggak perlu memperhatikan uji asumsi tersebut gitu. Jadi di uji tersebut kalau misalkan kita menggunakan pendekatan secara algoritmik itu nggak perlu dilakukan. Datanya nggak normal, datanya multikolonialitas dan lain sebagainya, kita bisa tetap mengolah data tersebut gitu. Asalkan kita persiapkan secara memenuhi algoritmiknya. Biasanya kan kalau di algoritmiknya data yang ini yang secara general ya, di dalam mungkin tergantung pada algoritma. Tapi yang secara general, kalau misalkan di algoritmik biasanya data yang kita inputkan itu semuanya udah harus berupa angka dan sebagainya gitu. Nah, walaupun nantinya kalau teman-teman mendalami machine learning lebih jauh, itu balik lagi sangat berkenaan kepada materi-materi statistik gitu. Tapi pada pengolahan datanya di awal kita nggak perlu memperhatikan uji asumsi klasik yang ada di pendekatan secara statistik gitu. Itu untuk pertanyaan. Mudah-mudahan jawab. Jadi kalau untuk jawabnya ya di pertanyaan ini sekali lagi mungkin saya perjelas. Kalau misalkan datanya misalkan nggak berdistribusi normal, ada perbedaan perhitungan dengan manual. Menurut saya sih harusnya enggak ya, karena itu cara menghitung median itu sama seperti rumus yang kita tahu di statistik. Misalkan cara nyari mean atau rata-rata itu biasanya di datanya dijumlah, kemudian datanya dijumlah kemudian dibagi dengan banyaknya data. Jadi sebenarnya formulanya sama, hanya saja ini dibantu teman-temannya. Karena sekarang itu kan perkembangan data sudah semakin kompleks ya. Jadi bukannya nggak boleh untuk manual, silakan saja kalau misalkan bisa. Tapi di sini saya ingin ingatkan juga bahwa perkembangan data pada saat ini itu sudah semakin kompleks, sudah semakin banyak. Karena itu disebut juga memasuki era big data. Nah, kata-kata big di situ dalam big data itu bukan cuma hiasan belaka, karena memasuki era saat ini data itu sudah semakin kompleks dan semakin banyak jumlahnya, sehingga kita tuh membutuhkan tools seperti ini untuk analisis data. Itu. Jadi ini datanya ada 300 di tiap kolomnya. Kalau kita hitung manual, ini masih termasuk kecil ya, 300. Tapi kalau misalkan kita hitung manual, ini akan sangat membutuhkan waktu. Gitu. Makanya kita harus punya tools seperti ini. Kalau perkara hitungannya tepat atau enggak, nah di sini sudah kalau di programming ya bisa dibilang ini sudah stable. Jadi sudah cukup bagus perhitungannya seperti kita menghitung manual. Jadi hanya saja ini untuk komputer jadi bisa lebih cepat cara perhitungannya. Nah, hanya saja nanti mungkin terdapat perbedaan ya. Jadi dari kalau misalnya memang ada ilmiah banget untuk menghitung ini secara manual, mungkin itu juga perbedaannya tidak signifikan karena beberapa hal, contohnya
hitung standar deviasi. Mungkin untuk kolom H ini teman-teman dapatnya 9,1 karena teman-teman mungkin tadinya menghitung standar deviasi dari kolom H ini adalah dengan misalkan cuma 2 angka di belakang koma dan itu angka pembelajaran ke atas. Makanya apa yang nggak heran kalau misalkan ada sedikit perbedaan sama di sini 9,082 sekian terus teman-teman dapatnya 9,1. Nah, ini gimana perbedaan kecil seperti itu. Oke, di sini ada tanya apa kelebihan dan kekurangan pendekatan secara statistik dan juga algoritmik. Apakah ada kondisi tertentu yang kedua pendekatan tersebut? Yang jelas kelebihan dan kekurangan pasti ada. Tapi di sini ingin saya jawab dulu sebagai statement jawaban saya di awal. Kita nggak bisa menentukan ataupun menjudge bahwa akan selalu lebih baik pendekatan secara statistik ataupun akan selalu lebih baik pendekatan secara algoritmik. Jadi kita nggak bisa mendeklarasikan bahwa pendekatan secara statistik itu selalu lebih baik daripada algoritmik ataupun sebaliknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kekurangan dan kelebihannya itu secara general mungkin yang saya tahu itu yang tadi ya. Kalau statistik itu ada uji-ujian dulu sebelumnya. Ini kalau kita bicara tentang statistik parametrik, kalau statistik non parametrik itu nanti ada metode lainnya untuk di statistik non parametrik atau secara non parametrik gitu kan. Itu ada lagi teori-teorinya gitu. Tapi secara umum kalau di statistik parametrik itu ada uji asumsi klasik yang tadi, tapi kalau di algoritmik enggak. Algoritmik membutuhkan yang pasti tools komputer karena akan masuk ke metode algoritmanya gitu. Jadi kelebihan dan kekurangan lainnya itu mungkin lebih pada detail ataupun metode masing-masingnya gitu. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh, mungkin kita bisa prediksi nilai saham. Prediksi nilai saham secara statistik mungkin bisa lebih ke metode A5 gitu kan. Metode A5, AR, MA, dan B-nya. Nah, tapi kalau yang berbasis algoritmik, saat ini salah satunya kita bisa pakai algoritma LSTM. Nah, kalau ditanya kekurangan kelebihannya secara detail itu tergantung pada algoritma yang kita bandingkan. Jadi kalau misalkan di algoritmik, kalau kita bicara tentang kasus yang tadi, misalkan nilai saham, kalau pakai statistik yang ARMA itu kita bisa hitung dengan menggunakan tools juga bisa sih sebenarnya. Dengan manual juga bisa. Kemudian kekurangannya apa? Mungkin dia harus pakai beberapa metode lainnya. Kalau misalkan dia punya uji-uji asumsi sebelumnya. Tapi kalau misalkan yang berbasis algoritmik, kekurangannya apa? Kelebihannya mungkin dia bisa lebih simpel, datanya bisa kita olah tanpa harus ada uji sebelumnya. Tapi kekurangannya apa? Untuk proses LSTM di mana dia basisnya ada deep learning, itu membutuhkan komputasi yang tidak sedikit gitu sih. Jadi kekurangan dan kelebihan itu secara detail itu ada pada metode itu sendiri yang kita bandingkan. Gitu. Jadi tiap metode punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau misalnya ditanya kekurangan dan kelebihan secara keseluruhan itu nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Tergantung pada apa nih yang kita pakai. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, apakah ada perbedaan implementasi antara korelasi Pearson dengan korelasi cara yang lain atau perhitungan korelasi dengan cara apapun akan menghasilkan mengimplementasi datanya paling cuma beda singkat aja sedikit. Kalau misalkan di apa ya, kalau di
Python. Yang tadi metodenya itu kan saya pakai Pearson. Nah, itu sebenarnya ada beberapa pilihan lain kalau pakai Pandas. Itu konsep jarak aja deh. Konsep jarak atau distance itu kan distance itu ada banyak ya. Eh, ada L1 norm, L2 norm, dan lain sebagainya. Ada Euclidean distance, Manhattan distance, dan lain sebagainya. Nah, itu secara rumus ya beda, kemudian hasil yang didapatkan ya bisa juga berbeda antara jarak atau distance antara satu objek dengan objek lain. Karena kita bicarakan juga berbeda metode. Ini sama dengan analoginya dengan korelasi. Ada metode lain dari korelasi ada. Terus rumusnya beda nggak? Ya beda, karena itu udah beda. Pengimplementasian pada Python-nya beda nggak? Nah, itu juga beda. Tuh, tergantung pada metode yang dipakai. Nah, mudah-mudahan jawab. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mengenai penghematan waktu pre-processing, apakah kalkulasi korelasi data diperlukan jika kondisi fitur yang digunakan adalah fitur unik? Kalau fitur unik, kayaknya nggak perlu. Tapi kalau misalkan memang kita berbicara tentang pengolahan data dengan menggunakan machine learning, biasanya fitur unik itu nggak diinkludkan dalam pemodelan itu. Jadi unsur-unsur subjektivitas itu biasanya nggak diinkludkan di dalam si pemodelan kita. Contohnya yang ini deh, di data yang kita olah tadi. Itu kan data penyakit jantung. Di sini ada variabel-variabel di sini. Ini adalah data penyakit jantung. Artinya 1 dan 0. 1 itu untuk orang-orang yang terkenal atau terindikasi penyakit jantung, dan 0 itu orang yang tidak terindikasi penyakit jantung. Nah, ini biasanya kalau data-data yang berbentuk unik, itu kan biasanya kalau di sini kan data kesehatan ini yang unik itu adalah ID pasien, misalnya gitu. ID rumah sakit. Nah, itu nggak kita inputkan di sini. Kenapa? Karena kita mau membentuk model yang objektif. Dalam artian, mau siapapun orangnya, namanya siapa, namanya itu siapa aja gitu kan, nggak penting namanya. Mau namanya siapapun, ID-nya berapapun, di rumah sakit manapun, kita mau membentuk model yang objektif, dia menentukan fitur-fitur ini secara umur, jenis kelamin, dan juga data-data medisnya aja untuk diketahui atau diprediksi bahwa seorang tersebut apakah terindikasi penyakit jantung atau tidak gitu. Jadi kalau ID memang biasanya kita nggak pakai korelasi, dan bahkan untuk data yang unik seringkali memang kita nggak include-kan di dalam model. Karena itu tadi, katakanlah di sini mungkin ada ID uniknya itu adalah ID pasien. Nggak kita include-kan, kenapa? Karena ID pasien itu bukan salah satu faktor yang menentukan apakah seseorang itu terkena penyakit jantung atau enggak gitu. Itu kan bisa kita telah secara logik juga ya. Gak ada ceritanya, oh kalau saya dapat ID ganjil, saya terkena penyakit jantung. Atau kalau saya dapat ID genap, maka saya nggak terkena penyakit jantung. Kan nggak ada rules kayak gitu. Jadi biasanya memang kalau ID unik nggak diinkludkan karena itu. Karena biasanya kita temui adalah data yang bersifat unik. Jadi mana entry-entry yang unik itu adalah data yang sifatnya subjektivitas. Nah, selanjutnya uji apakah yang bisa dilakukan untuk mengetahui korelasi nonlinear. Nah, kalau di sini kita masih berbicara tentang uji korelasi kebiasaan, di mana uji korelasi kebiasaan itu adalah uji korelasi yang sifatnya linear. Hanya saja memang di sini tidak terlalu dibahas tentang uji korelasi yang sifatnya nonlinear. Nah,
kalau misalkan teman-teman ingin mendalami ke yang non-linear itu bisa cari aja banyak sih sebenarnya referensi di internet tentang mungkin bisa dicari keywordnya adalah koefisien korelasi non-linear gitu. Nah, hitungan untuk ini ya sebenarnya itu ini juga banyak ya. Bahkan si Pearson ini kan yang menemukan metode korelasinya itu ya, Pearson. Nah, itu juga mengkonsepkan juga beberapa konsep untuk korelasi yang sifatnya non-linear gitu. Jadi kalau misalkan ditanya ujinya mungkin dari si Pearson koefisien korelasi Pearson ini juga ada, cuma nanti akan berbeda ya sedikit di perhitungan gitu. Jadi dia kalau nggak salah ada variabel seperti mu dan lain-lain yang berbeda secara formula, tapi di dalam metode itu bisa digunakan lebih lanjut untuk mengetahui uji korelasi yang sifatnya non linear. Itu mungkin bisa saja yang dapat saya jawab dari pertanyaan yang diajukan teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bukan fokus utama di pembahasan kali ini, mudah-mudahan nanti bisa terjawab, bisa kita adakan sesi diskusi lainnya terkait dengan webinar-webinar lainnya yang memang membahas kelanjutan dari pertanyaan teman-teman. Dan misalkan tadi yang diuji asumsi pada statistik mungkin bisa kita adain sesi sendiri ya untuk diskusi lebih lanjut, ataupun mungkin cara uji parametrik pada statistik atau uji korelasi non-linear dan lain sebagainya. Oke, mungkin saja saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya dari tim pemateri pada siang hari ini mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya untuk partisipasi teman-teman di sini dan juga di dalam lecture ini terbicara. Dan mohon maaf dan besar-besarnya jika masih banyak kekurangan dan kesalahan pada penyampaian di siang hari ini. Karena keterbatasan waktu juga, mungkin saya